Suasananya itu sangat-sangat damai sekali gitu. Walaupun di jalan depan masjid sampai ke ujung dan ke ujung sana. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia membuat kagum YouTuber Indonesia ketika datang ke Malaysia. Sebagian netizen Indonesia seolah-olah menganggap Malaysia merupakan negara yang biasa-biasa saja. Tetapi, sahabatku semua, perlu kalian ketahui, di Malaysia itu banyak sisi positif yang mungkin kita bisa mengambil pengajarannya atau mengambil pelajaran terbaiknya. TKI Malaysia yang bekerja di Malaysia itu jumlahnya jutaan dan berbagai pekerjaan ya, dari mulai kerja kebun, kerja kontrak, kemudian kerja di pabrik, memang sungguh sangat banyak. Maka dari itu, kita sebagai negara yang bertetangga antara orang Indonesia dan orang Malaysia, hendaklah kita saling respect, menghormati satu sama lain. Nah, segelintir netizen kadang-kadang juga tidak paham tentang informasi yang terjadi di Malaysia itu seperti apa, ya kan? Seolah-olah kalau mendengar kata Malaysia, seolah-olah warganya itu nggak ramah, ya kan, sombong-sombong. Padahal faktanya tidak seperti itu, sahabatku semua. Di sini saya sebagai seorang TKI juga yang bekerja di Malaysia ingin mereaksi salah satu video-video dari seorang YouTuber dari Indonesia ketika datang ke Malaysia. Kira-kira tanggapan mereka tentang sebuah negara Malaysia ini seperti apa? Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Maka dari itu, di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan ini, mari kita saling untuk memberikan komentar-komentar positif. Oke, kita reaction video selanjutnya. Jadi TKI di Malaysia enak gak ya? Nah, aku mau ceritakan POV aku sebagai TKI di Malaysia. Hai, aku Marcel yang biasa dikenal sebagai Koko Bear. Nah, kebetulan ini hari cuti aku, jadi aku akan ceritakan sambil kita jalan-jalan ya guys. Ini adalah video lanjutan, jadi biar lebih nyambung nonton dulu video pertamanya. Nah, jadi banyak banget yang tanya ke aku, gimana sih perlakuan orang-orang lokal dengan orang-orang asing seperti kita? Nah, ini jawaban jujur dari aku ya guys. Menurut aku ya sama aja sih dengan orang Indonesia. Ada yang baik dan juga ada yang nggak baik. Ini jawaban jujur dari aku ya. Tapi sih selama aku di sini kebanyakan ketemu orang yang baik-baik sih guys. Ada sih 1-2 orang yang rasis itu memang ada sih. Aku nggak pungkiri itu semua. Tapi ya balik lagi, namanya juga manusia, betul kan? Dan balik lagi ke aku, tanggapin atau enggak? Jelas aku nggak tanggapin karena menurut aku yang baik lebih banyak daripada yang nggak baik. Nah, biasa juga ada yang nanya, gimana dengan gajinya? Cukup nggak untuk biaya hidup sebulan? Kalau di aku ya cukup banget guys. Untuk biaya hidup di sini bahkan untuk hantar balik Indonesia. Nah, aku mau nanya di sini, siapa yang nonton video aku dan sama-sama perantau? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau gitu sampai di sini cerita aku, lain kali kita sambung lagi ya. Bye bye. Uang 20 ringgit ini dapat apa aja di Malaysia? Halo guys. So, kali ini ada bazar di dekat tempat tinggal aku. Lokasi ini berada di samping Petronas, depan Hotel Golden Sands. Today, aku sedang malas untuk kantin. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa 1 ringgit Malaysia ini merupakan 3.700 rupiah. So, dengan uang 20 ringgit ini, dapat apa aja ya untuk berburu takjil ini? For the first, aku membeli cendol. Ini harganya cuma 4 ringgit saja. Lalu aku akan membeli makanan berat beserta dessert. Di sini aku membeli ayam dengan nasi beserta dessertnya seharga 11 ringgit dan masih ada sisa 5 ringgit. Aku langsung kasih sisanya ke kameramen. And ya, time to buka puasa. Di sini ada penyusup yang datang, yaitu mie instan. Makan nasi plus mie itu sangat enak sekali. So, buka puasa gini boleh nggak orang non muslim beli? Okay, kalau bazar macam ni dia open kepada semua, tak kisah non muslim ke semua boleh beli. Oh, semua boleh beli. So dalam bazar Ramadan ni dia menyatukan semua kaum. Dekat Malaysia ni dia multicultural. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua seputar tentang informasi yang ada di Malaysia. Di antaranya cerita pengalaman TKI yang bekerja di Malaysia bab soal gaji. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, lumayan di Malaysia. Bahkan mas-masnya begitu sangat
merasa nyaman ya ketika bekerja di Malaysia. Bicara soal orang baik, orang tidak baik, mana-mana negara itu sama sahabatku semua. Jadi hidup di dunia ini pasti nggak semuanya orang itu baik ya kan, dan nggak semuanya orang itu jahat. Dan sekarang ringgit di Malaysia itu penukarannya juga naik. 1 ringgit sama dengan 3.700. Untuk bab soal harga makanan di Malaysia, ya kalau dipikir-pikir juga nggak begitu mahal. Oke, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Inilah kekaguman YouTuber Indonesia ketika datang ke Malaysia. Kira-kira merasakan hal tentang apa ketika berada di Malaysia saat bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ini. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mas. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic, dan saat ini untuk petang, alhamdulillah nggak hujan ya. Kita ingin mencoba merasakan bagaimana buka bersama dengan rakyat Malaysia di masjid, dan kita juga mau melihat bagaimana suasana orang-orang Malaysia apabila berbuka puasa bersama-sama di masjid ya. Ini adalah pengalaman pertama kali saya merasakannya, teman-teman. Sebelum ini memang saya nggak pernah dan nggak tahu sama sekali. Jadi saat ini kita akan coba merasakannya sendiri ya. Kita datang langsung di Malaysia, kita coba menyelami budaya atau culture sesebuah bangsa atau negara ya, bukan untuk membandingkan tapi untuk mencari sebuah kebaikan agar kita boleh kongsi Betul, bersama. Mas. Dan untuk kali ini, karena saya mau masuk di masjid, mohon maaf saya tidak membawa kamera, nggak bawa apa-apa, hanya bawa handphone aja. Nah, bawa handphone aja. Misal nanti ada video ya dari phone, dan misal kualitasnya kurang bagus, saya mohon maaf. Hanya bawa phone dan juga bawa bag yang berisi paspor atau apa itu kita akan bawa lah. Gitu. Tapi kalau untuk kamera dan segala macam itu kita tinggal di hotel. Oke teman-teman, kita langsung ke masjid. Pengalaman orang Indonesia kali pertama berbuka puasa dengan warga Malaysia di masjid. Kira-kira sisi positif apa yang kita ambil pelajarannya? Kita jalan menuju ke masjid, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sesampaian kita berbuka puasa di Masjid Jami Kampung Baru. Dan nanti teman-teman ya, kita balik hotel dulu, saya akan ceritakan. Oke teman-teman semua, akhirnya kita telah pun sampai di hotel. Sebelum kita berbicara lanjut teman-teman, saya mau kongsi cerita ini, dan sekiranya ini bermanfaat boleh kita share bersama-sama ya kan. Apa yang baik mari kita contohi sama-sama gitu. Ketika saya masuk di kawasan masjid itu, saya belum pernah merasa setenang, sedamai dan sejuk ini gitu. Suasananya itu sangat-sangat damai sekali. Sangat-sangat damai, walaupun di jalan depan masjid sampai ke ujung dan ke ujung sana itu kan ramai banget orang. Bukan hanya orang, tapi motor, kereta, tapi tiada kebisingan gitu. Tiada kebisingan. Mereka itu ramai, tapi masih tetap santai dan teratur, tenang dalam keadaan mereka masing-masing gitu. Tiada ada kebisingan. bising-bising. Itu di luarnya. Dan kalau kita dengarkan kendaraan, itu suaranya tidak ada yang bong 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 bong. Dan kita lihat suasana orang walaupun naik motor atau kereta itu tidak ada yang menggelapah, gugup atau terburu-buru, tidak. Ada. Disiplin. Dan orang-orang di sekitaran juga tidak ada yang sama sekali terburu-buru. Itu di luar masjid. Nah, begitu kita masuk, kita antri, dan saya antri itu sangat panjang teman-teman. Sangat panjang. Sama juga hal yang sama. Saya di situ langsung hampir tidak mendengarkan suara. Mereka itu sangat-sangat khusyuk ya. Khusyuk dalam antriannya masing-masing. Tidak ada yang berebut, nggak ada sama sekali. Nah, setelah saya sampai ya kan, setelah saya sampai,
Dia kasih nasi banyak gitu, itu pun saya minta dikurangkan gitu. Dan alhamdulillah saya dapat merasakan berbuka bersama di Malaysia, dan setidaknya saya tahu budaya dan tradisi orang-orang Malaysia itu bagaimana. Ya Allah, sungguh menyejukkan hati saya sampai terharu gitu. Itulah kenapa sebabnya saya tak bawa kamera apa-apa semua itu. Saya lebih menghargai, saya tidak mau merosakkan suasana di dalam masjid, ya kan. Ini mata saya pedih teman-teman, saya terharu, serius terharu. Karena makanan begitu banyak untuk ribuan orang, 1.000 lebih orang. Mereka tidak sama sekali berebut gitu. Coba deh, kalian boleh bayangin. Ribuan orang, tapi mereka itu masing-masing dalam keadaannya gitu. Tidak ada yang menyerobot, tidak ada yang bising, tidak ada, nggak ada yang takut, tidak kebagian, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan setelah mereka mendapatkan makanannya masing-masing ya, mereka itu duduk rapi, tenang. Dia dengarkan imam khutbah ceramah itu dengan khusyuk sekali, sangat-sangat khusyuk sekali. Rasanya saya ingin berlama-lama di situ teman-teman. Dan karena suasananya sungguh nyaman gitu, damai gitu. Allah, ya Allah. Ini adalah pertama kalinya teman-teman saya kumpul dengan orang-orang Malaysia. Saya mengetahui secara dekat, jelas, dan ikut merasakan juga budaya orang-orang sini gitu. Saya pikir waktu saya ambil makanan itu tadi, mereka akan tanya, kamu orang mana gitu. Enggak, ternyata enggak. Mereka enggak tanya apapun gitu. Bahkan belakang-belakang saya itu ada orang Iran, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Pakistan. Orang mana-mana itu dia layani dengan sepenuh hati gitu. Dan jika kita lihat di dalam masjid itu banyak sangat nih anak-anak kecil di situ itu. Tapi tetap nggak ada suara, nggak ada yang bising sama sekali. Ini saya tidak melebih-lebihkan cerita. Sekiranya teman-teman nggak percaya omongan saya, silahkan datang, buktikan sendiri. Dan walaupun untuk kali ini saya tak dapat bubur lambuk ya, tapi saya sudah merasa cukup takjub ya. Boleh berbuka puasa bersama di dalam masjid Jami Kampung Paru. Dan waktu itu kita diberi makanan itu ya kan. Nasinya itu panjang-panjang. Dia gunakan beras basmati yang panjang-panjang itu, sangat-sangat gurih, enak gitu. Nyanten kalau orang Indonesia bilang nyanten banget gitu. Kalaupun nggak ada kuahnya itu sudah enak banget gitu. Dan saya lihat tadi ada ayamnya kan gitu. Saya pikir ayamnya itu akan keras karena digoreng gitu. Nggak taunya ayamnya itu lembut teman-teman. Serius, lembut banget gitu. Sebenarnya setiap makan di situ itu dikasih es ataupun kopi gitu ya. Dan juga ada juga kue. Tapi saya ambil nasi dan lauknya saja dengan air mineral, itu bagi saya sudah cukup gitu. Karena itu kan di masjid, kalau saya ambil makanan banyak-banyak nanti takutnya saya tak habis, mubazir. Betul Mas. Ya kan? Jadi terima kasih sekali lagi, makanannya enak banget. Nah, itulah cerita dari salah satu YouTuber dari Indonesia ketika pertama kali berbuka puasa di masjid yang ada di Malaysia di Kampung Baru. Dan mas-masnya ini begitu sangat kagum dan istilahnya sangat-sangat terharu ya dengan suasananya yang ada di masjid, kemudian budaya orang Malaysia di dalam melayani warga dari luar. Dan mereka nggak bertanya, kamu dari mana, kamu orang mana, kata masnya. Dan ribuan orang-orang yang berbuka puasa di sana itu tidak ada bising-bising, bahkan untuk saling berebut tidak ada. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mas-masnya juga menceritakan ya, meskipun suasananya ramai di luar masjid, banyak orang yang membawa kendaraan, tetapi tetap tenang, kemudian nyaman, disiplin. Itulah mungkin kira-kira ungkapan masnya. Oke, di sini saya ingin memberikan sedikit cerita juga sahabat-sahabatku semua. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia yang belum tahu tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia, kita bisa mencontohi kedisiplinan warga yang ada di Malaysia. Warga Malaysia di dalam berkendara memang tidak akan saling berebut, apalagi kalau kawasan tersebut area masjid ya. Di kawasan jalan raya saja tidak ada yang
istilahnya naik mobil itu saling ingin cepat-cepat itu nggak ada. Jadi mereka dalam berkendara memang luar biasa disiplinnya. Kenapa suasana di Malaysia begitu sangat tenang meskipun kendaraan ramai? Karena di Malaysia juga tidak ada bunyi horn atau bunyi klakson. Bunyi klakson tersebut hanya digunakan untuk hal-hal tertentu. Kadang-kadang di tempat kita kan, ya paham sendiri kan, kalau ada yang naik motor, apalagi anak muda, kadang-kadang itu kalau naik motor itu motornya itu suaranya kadang-kadang dikeras-kerasin. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Nah, itulah kedisiplinan orang Malaysia ya kan, yang membuat kagum YouTuber dari Indonesia. Oke, sahabat-sahabatku semua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari konten mas-mas YouTuber dari Indonesia yang jauh-jauh datang ke Malaysia? Jadi, kita ambil sisi positifnya. Hal-hal yang baik kita contohi, di antaranya warga Malaysia yang begitu disiplin dan teratur, kemudian dari segi berkendara itu juga sangat tertib. Cukup sekian, dan jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya, Mas Kapten Ivanovic. Beliau jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia untuk melihat suasana kemeriahan Ramadan yang ada di Malaysia.